terbang dari Bengkulu ke kantor TikTok, ternyata ada penampakan. Serem! Ini aku so sibuk banget jadi narasumber di pelatihan konten digital yang diadain Universitas Terbuka Bengkulu dari pagi sampai siang dan sorenya langsung terbang ke Jakarta. Soalnya kita dapat undangan langsung untuk ikut pelatihan di kantor TikTok Jakarta. Capek banget Hayati. Udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, lanjut istirahat di hotel karena besoknya mau ke kantor TikTok. Pagi-pagi kita cari sarapan dulu. Ini aku lagi nyari warteg buat makan tapi panas banget. Mampir dulu ke minimarket buat cari sunscreen. Biar kulit hamba tidak gosong tapi sunscreennya habis. Gimana sih? Panas itu ya Jakarta sampai sunscreen aja sold. Ya udah bergosong ria deh. Selesai makan sorenya langsung luncur ke kantor TikTok. Ini semua gua gak tahu kemana. Untung ada Kak Kinan yang nemenin kita. Aku dapat teman baru. Kita berhasil masuk ke kantor TikTok di lantai 20 dan kenalan sama Kak Fahmi. Dapat teman baru lagi. Sambil nunggu yang lain kita bengong aja dulu lah ya. Nih Kak Budi yang nyampein materi dari TikTok. Di sini kita belajar tentang gimana bikin konten yang bagus dan gimana caranya biar FYP terus. Sama ada dari Tirto.id nyampein materi juga untuk ngebantu teman-teman konten kreator se-Indonesia Raya yang ada di sini. Dan penampakan ternyata Kak Geras yang lagi cerita pengalamannya bikin snack yang endul tergaduh-gaduh parah. Selesai dan kita dapat hadiah dari TikTok nih. Wah, ini organisasi rahasia. Ayut parah. Mukaku aja yang butek sih. Sesi foto-foto deh. Seneng parah bisa ngumpul dan dapat pengalaman dari mereka. Lagi asik-asik ngobrol, ada manusia super heboh nih, Kak Fadza. Dia inspirasi gua banget sih buat impersonate orang Korea ketika videoku cerita tentang Korea. Gokil cowok, langsung butek seketika sebelah nama dia nih. Orangnya heboh banget, humble parah. Seneng itu bisa ngobrol sama mereka, tuker cerita dan pengalaman. Kita pulang deh, capek. Untung dapat nasi kotak dari TikTok juga. Udah. Pilih 100.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2 untuk orang lain. 200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. 400.000 atau kali 2. Kali 2 dong. 800.000 atau kali 2 untuk orang lain. Pastinya kali 2 untuk orang lain. 1.600.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. Yakin Pak ini 1.600.000 loh. Ini sih duit jajan anak saya tiap hari. 3.200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Saya ulangi lagi. 3 juta. Kali 2. Kali 2, kali 2, Kali 2, kali 2. ambil 51.200.000 atau kali 2 untuk orang lain tapi saya ngutang terus miskin gak bisa bayar gimana nih? Wah, kesian. Abah berhentiin aja ya. Tapi nggak seru lagi. Berhenti aja gak apa-apa Pak. Kali 2. Kali 2 buat orang lain. Oh, pikirin baik-baik nih ya. Duit 204.800.000 ini lu ambil bisa naik haji, bisa umroh, bisa ke Jepang, bisa boya-boya nih ya. Atau kali 2. Kali 2. Allah Akbar. Ini ya Pak ya. Saya udah capek nih. Dengerin ya. Ini saya mau ngasih duit nih. Ngasih duit. Ingat, ngasih duit 409.600.000 nih. Dengar ya, Luxembourg itu negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Per tahunnya, masyarakat di sini rata-rata punya penghasilan 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Kamu ini mau nantangin apa gimana sih? Atau kali 2. Kali 2. Baik, Bapak ingin mengajukan pinjaman ke Ada Kita ya. Butuh duit berapa, Pak? 819.200.000 Kali 2. 50.000 atau 100.000 kasih kata-katanya Wanabut. Nggak ikut kata-kata hari ini Wanabut. Kok nggak ikut? Mau kemana Wanabut? 100.000. Bentorik, 50.000 nih Bang. Atau 100.000 kasih kata-kata ya. Please ya, please. 50.000. Wah. Kok diketawain sih? Abang siapa namanya Bang? Tarjo. Yaudah, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Kok Tarjo sih namanya? Saya TKI Mas. Walah, orang Indonesia. Yes. 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Udah Mas, gak usah bikin challenge kayak gini. Ini orang-orang di Oman sombong-sombong banget sih, padahal dikasih duit juga. Rumah kecil-kecil, gak ada gedung tinggi di sini. Apa miskin? Pura-pura miskin Mas, lebih tepatnya aslinya kaya raya Mas. Sugih, punya tambang minyak di mana-mana di sini. Oman sengaja tampil lebih low profile karena ingin menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam, bukan kemewahan.
malahan. Mata uang Oman juga jadi yang terkuat di dunia loh. Sebagai perbandingan nih, 1 rial Oman itu setara 42 ribu rupiah. Sedangkan 1 dolar Amerika aja 16 ribu rupiah, Mas. Jadi nggak bakal mau orang Oman ikut challenge beginian. Kekecilan 100 ribu cuma dapat 1 porsi makanan sama 1 gelas teh. Apa 50 juta kek, 100 juta kek gitu challenge-nya. Saya nggak ada duit segitu, Mas. Udah, Mam. Belum, Mas. Yowes, tak traktir, ayo. Alhamdulillah. Ada lowongan TKI nggak, Mas? Permisi, Menir. Duit saya tinggal 100 ribu lagi nih. Tapi saya lapar banget. Kira-kira di Belanda di sini bisa dapat apa ya? Bisa dilihat menunya dulu ya. Ini semur daging nih. Maaf nih, Menir. Bukan apa-apa ya. Bisa nggak makanan Belanda aja gitu? Masa saya jauh-jauh ke Belanda masih makan makanan Indonesia? Kamu tuh ya udah lapar masih aja cerewet. Semur yang kalian biasa makan di Indonesia itu berasal dari kata Belanda yaitu semur yang artinya merebus secara perlahan dengan tomat dan bawang. Jadi orang Belanda yang ngajarin kalian itu masak semur. Nggak jadi ya kalau gitu. Makanan yang lain aja ada nggak? Pastai aja gimana? Isinya daging cincang sama sayuran atau kroketen. Itu mah pastel, kroket. Kan dari Indonesia. Aduh, aslinya itu dari Belanda. Sama kayak bistik Jawa. Itu asalnya dari beef stick Belanda. Tapi kalian masaknya dengan bumbu yang berbeda, pakai kecap manis juga. Kue nastar, asal katanya ananas yang berarti nanas dan tar itu berarti kue atau pie. Terus disingkat ananas dan tar, jadi nastar. Gitu. Orang Belanda semua yang ngajarin kalian masak begituan. Oh, terus masakan asli Indonesia apa dong? Jadi pesen apa nih? Beef steak aja deh, Menir. 100 ribu. Harganya 420 ribu. Ada tambah lagi. Ya kurang dong kalau segitu. Gini aja. Saya makan nih, Menir ya. Bayarnya pakai cuci piring, bisa kan? Udah saya kira nggak bisa. Pakai cara begituan kasih Indonesia banget. Jangan gitu dong, Menir. Jangan-jangan orang Belanda juga ngajarin kita pakai cara begituan. Jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Museum Louvre Prancis hanya untuk melihat lukisan paling terkenal di dunia yaitu Mona Lisa. Bukan Lisa yang itu. Lagian terkenal doang nggak cukup. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, sungkem dulu nih sama Indonesia. Lukisan pertama kali di dunia ya adanya di Indonesia. Dari Goa Leang, Tedonge, Sulawesi Selatan. Gambarnya lukisan babi kutil Sulawesi. Usianya udah 45.500 tahun. Lebih tua dari lukisan di goa-goa Eropa, apalagi Mona Lisa. Lisa aja kagak ada terkenal. Walau di Cina juga ada loh. Tercatat dalam sejarah 2800 tahun yang lalu di Cina sudah ada layang-layang loh. Apalagi nih cek sungkem dulu nih sama Indonesia. Ditemuin lukisan layang-layang di Goa Patani, Sulawesi Tenggara. Usianya 9.000 tahun yang lalu. Jadi pertama kali layangan adanya di Indonesia. 2.800 harga gorengan tuh. Tapi kan manusia purba paling tua itu Sahelanthropus tadensis. Itu di Chad, Afrika Tengah. 7 juta tahun yang lalu usianya. Ditemukan tahun 2001. Ayo Indonesia, mana punya? Punten Mamang. Ya emang sih, tapi manusia purba pertama kali ditemukan secara ilmiah itu adanya di mana? Di Indonesia tahun 1891. Apaan 2001? Tepatnya di Trinil, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus sama ilmuwan Belanda Eugene Du Bois. Tapi gua nggak percaya sih sama manusia purba. Jangan-jangan itu manusia kena azab. Mulai deh orang Indonesia kebanyakan nonton sinetron azab yang gini. Kan kayaknya azab deh. Wih, nyampe juga di Iran tahun 70-an. Katanya bagus banget nih. Lah, kok? Apa sih abang? Tahu. Pasti lihat aku ya. Mau godain aku ya. Kagak. Ini Iran nih. Apa Amerika ya? Kok Mbak nggak pakai jilbab sih? Pakai jilbab. Dede. Hijab itu untuk yang ekstremisme doang. Di sini tuh bebas. Di kota besar kayak Teheran, perempuan pakai mini dress, celana ketat, dan make up cetar dan potongan rambut ala barat. Bukan hijab. Kita di sini modern banget. Alkohol legal, bar, diskotik, bioskop, dan konser musik semua ada di sini. Kok gitu sih Irannya? Keren sih, mirip Amerika banget gitu, tapi kayak ada yang salah ya. Wow,
sudah tentu. Kita ini sekutu utamanya Amerika di kawasan Timur Tengah, sama kayak Israel. Salah banget itu. Ya udah, nikmatin aja. Waktunya juga udah deket. Nih ya, gua ramal kita bakal ketemu di kantin. Kagak, najis. Gua ramal, bukan ramal lagi sih. Tapi ini udah pasti. Tahun 1979 kalian bakal ada revolusi Islam. Kagak ada lagi nih yang kayak begini. Lu harus pakai jilbab lu. Ukurin lu. Udah, balik. Alhamdulillah, nyampe lagi. Mbak, kok ada di sini lagi sih? Lu siapa sebenarnya? Kok masih ada juga di masa depan sih? Jangan deket-deket Mbak. Kenapa? Orang gila, palanya kejedot udah balistik kemarin, makanya jadi kayak gitu. Orang gila ternyata.